teman-teman aspirasi, selamat datang di materi pelatihan mengenai customer service. Secara sadar atau tidak, Anda akan selalu melayani pelanggan. Baik itu sebagai orang yang berada di garis depan perusahaan untuk melayani orang-orang yang membeli produk Anda, sebagai seorang akuntan yang melayani karyawan dengan menghasilkan cek gaji dan menjaga perusahaan agar tetap berjalan, atau mungkin sebagai pemilik perusahaan yang melayani karyawan dan juga pelanggan. Dengan mengikuti pelatihan ini, Anda akan memahami semua jenis pelanggan dan bagaimana Anda dapat melayani pelanggan dengan lebih baik. Beragam penelitian menunjukkan bahwa ketika Anda memiliki tujuan, maka hal tersebut akan tercapai dengan lebih mudah. Maka dari itu, berikut adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Anda dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan customer service atau layanan pelanggan, baik tentang pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Mengetahui bagaimana sikap Anda dapat mempengaruhi layanan yang Anda berikan kepada pelanggan. Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mampu melakukan layanan pelanggan yang luar biasa untuk menghasilkan return bisnis, mampu memberikan layanan pelanggan yang luar biasa melalui telepon, mampu terhubung dengan pelanggan secara online dengan efektif, dan dapat menghadapi pelanggan yang menyulitkan dengan baik. Sebelum masuk ke dalam materi, Anda perlu memikirkan terlebih dahulu mengenai apa saja yang sudah Anda lakukan sekarang dalam menyediakan layanan pelanggan dalam perusahaan Anda, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda untuk mengulas mengenai kinerja layanan pelanggan yang Anda miliki saat ini. Apa kekuatan dari layanan pelanggan Anda? Apa kelemahan dari layanan pelanggan Anda? Kontribusi apa yang Anda berikan dalam memberikan layanan pelanggan? Apa yang ingin Anda ubah agar dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik? Modul 1. Pelanggan Anda adalah semua orang yang datang untuk membeli barang atau jasa yang Anda tawarkan, maupun setiap anggota di perusahaan Anda. Begitu juga dengan penyedia layanan pelanggan dalam perusahaan Anda adalah semua orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Pelanggan adalah siapa saja yang menggunakan layanan yang Anda berikan. Dapat berupa orang-orang yang bergantung pada Anda untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Terdapat beragam jenis pelanggan. Ada pelanggan internal atau pelanggan eksternal, ada pelanggan perusahaan dan perorangan, serta pelanggan reguler atau pelanggan yang hanya datang sesekali. Semua orang-orang ini adalah pelanggan yang perlu selalu Anda jaga agar tetap bahagia dan puas dalam berbisnis dengan Anda. Maka dari itu, layanan pelanggan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan secara maksimal. Misalkan, Anda merupakan karyawan yang bekerja di salah satu cabang department store yang menerima telepon dari cabang lain menanyakan apakah Anda memiliki stok barang tertentu. Ternyata cabang tersebut kehabisan stok barang yang dimintanya itu. Dalam situasi ini, secara teknik dan untuk sementara, maka karyawan yang menelpon Anda tersebut telah menjadi pelanggan bagi Anda. Mereka membutuhkan sesuatu dari Anda dan berharap Anda dapat mewujudkannya. Maka dari itu, agar dapat mewujudkan keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan baik, maka Anda perlu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik kepada siapapun yang membutuhkannya dari Anda. Tentu saja pelanggan tetap yang cenderung berupa pelanggan eksternal adalah jenis pelanggan yang paling memberikan keuntungan bagi semua jenis bisnis. Pelanggan inilah yang dapat membawa perhatian pelanggan potensial lainnya kepada bisnis Anda.
Peran mereka dalam kesuksesan bisnis sangatlah penting. Maka dari itu, pelanggan tetap harus menjadi perhatian utama dalam segala jenis bisnis. Ketika Anda dapat memastikan bahwa pelanggan ini puas, maka Anda dapat memastikan keberhasilan dalam bisnis Anda. Pelanggan eksternal adalah semua yang berasal dari luar perusahaan dan berinteraksi dengan Anda, tidak hanya orang-orang yang membeli barang atau jasa dari Anda saja. Pelanggan eksternal juga bisa dianggap sebagai pelanggan tradisional. Berikut adalah ciri-ciri dari pelanggan eksternal. 1. Mereka membeli produk dan layanan Anda. 2. Mereka ada di luar perusahaan Anda sendiri. 3. Mereka terbuka untuk didekati pesaing Anda. 4. Mereka mungkin tidak selalu bergantung Anda untuk produk dan layanan yang diberikan dan dapat beralih ke pesaing Anda. Pelanggan internal adalah siapa saja yang berada di dalam perusahaan Anda, yang mengandalkan Anda untuk mendapatkan layanan, sumber daya, maupun informasi. Tanpa Anda, mereka tidak dapat melakukan tugas dengan efisien maksimum dan dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelanggan eksternal bisnis Anda nantinya. Dengan memberikan layanan pelanggan yang sangat baik kepada pelanggan internal, dapat menciptakan situasi positif dalam setiap interaksi. Jika pelanggan internal menerima layanan pelanggan yang sangat baik setiap hari, maka mereka juga akan memperlakukan pelanggan eksternal dengan baik. Kualitas layanan yang Anda berikan kepada pelanggan internal dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan perusahaan Anda kepada pelanggan eksternal. Ingatlah bahwa meskipun Anda tidak pernah berinteraksi dengan seseorang di luar perusahaan, Anda masih tetap terlibat dalam layanan pelanggan. Berikut adalah hal-hal yang biasanya dibutuhkan oleh pelanggan internal dari Anda. Materials atau bahan, informasi, instruksi, partisipasi, assistance atau bantuan. Layanan pelanggan merupakan hal penting dalam bisnis. Semua orang akan lebih mudah mengingat layanan pelanggan yang buruk yang mereka dapatkan. Meski begitu, sebagian besar juga akan mengingat layanan pelanggan yang baik yang pernah didapatkan. Karena itulah, Anda perlu memiliki layanan pelanggan yang optimal dalam bisnis Anda dan menjadi perhatian bagi setiap karyawan. Layanan pelanggan selalu terjadi sepanjang waktu, tetapi pada umumnya terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu pre-sales, point of sales, after sales service. Jika Anda ingin memastikan bahwa Anda bisa mendapatkan bisnis yang berulang, maka penting bagi Anda untuk mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bagaimana cara Anda menyediakan kebutuhan tersebut tentu terserah Anda. Tetapi, terdapat beberapa elemen tertentu yang perlu Anda perhatikan apapun jenis bisnis yang dilakukan. Selanjutnya akan dibahas apa yang perlu Anda perhatikan untuk dapat memberikan layanan pelanggan yang baik. Dalam berbelanja, pelanggan akan memprioritaskan untuk mendapatkan pengalaman yang positif. Maka dari itu, penting bagi Anda untuk selalu memperhatikan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan apa yang dicari. Apabila hal yang dibutuhkan pelanggan adalah suatu benda yang dapat dibawa, maka tanggung jawab Anda dalam berbisnis adalah dengan memastikan bahwa barang tersebut dikemas dan disajikan dengan cara yang mudah dibawa dengan waktu menunggu yang minimal. Meski begitu, perlu Anda ingat bahwa bentuk layanan pelanggan sudah berlangsung jauh sebelum pelanggan memilih dan membeli dari Anda.
Layanan pelanggan bermula sejak pelanggan memasuki toko untuk mencari apa yang dibutuhkan. Bisa saja pelanggan datang dan membutuhkan bantuan karyawan untuk menemukan apa yang diinginkan. Ada juga pelanggan yang mungkin hanya ingin melihat-lihat saja. Tugas karyawan adalah untuk memastikan apa yang diinginkan pelanggan dan apakah mereka memerlukan bantuan dalam menemukannya. Layanan pelanggan juga dilakukan pada after sales service atau setelah pelanggan bertransaksi dengan Anda. After sales service dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan meninggalkan tempat penjualan dengan barang yang mereka cari dalam jangka waktu yang telah mereka tetapkan untuk mencarinya dan tidak terdapat masalah saat menggunakan barang tersebut. Tentunya cukup mudah bagi Anda untuk memastikan pelanggan dapat pulang dengan barang yang mereka cari. Tetapi Anda juga harus dapat memastikan pelanggan bahagia dan puas setelah membelinya. Disinilah after sales service diperlukan. Ingatlah bahwa layanan pre-sales, point of sales, dan after sales adalah 3 elemen penting dari layanan pelanggan. Anda harus dapat melakukan ketiga elemen tersebut dengan baik. Pastikan agar setiap anggota karyawan dalam perusahaan Anda dapat melakukan pekerjaan masing-masing sesuai dengan yang diinginkan. Setiap perusahaan mungkin memiliki karyawan dengan beberapa lapisan tanggung jawab dan jenis pekerjaan yang bervariasi. Akan tetapi, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu kemampuan untuk melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan yang diminta oleh perusahaan. Dalam bisnis apapun, penyedia layanan pelanggan adalah seseorang yang kinerjanya berperan penting bagi pelanggan. Kebanyakan pelanggan tidak peduli dengan apa yang terjadi di balik layar dalam sebuah perusahaan selama kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Maka dari itu, fokus dari setiap karyawan yang bertugas di bagian layanan pelanggan adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka berjalan dengan lancar. Elemen dari layanan pelanggan yang akan diperhatikan sebagian besar pelanggan dalam setiap transaksi adalah apa yang terjadi di hadapan mereka. Salah satunya adalah bagaimana para sales berbicara dengan mereka dan bagaimana pertanyaan mereka ditangani. Setiap karyawan dalam suatu perusahaan memiliki unsur penyediaan layanan pelanggan dalam tanggung jawab mereka. Bisa berupa hal sederhana seperti memastikan bahwa stok diletakkan di tempat yang benar. Atau seperti tugas para satpam yang memastikan agar toko selalu aman sehingga semua berjalan dengan lancar. Segala hal tersebut akan berdampak pada pengalaman pelanggan. Ketika dilakukan dengan salah, maka perusahaan akan gagal dalam memberikan layanan pelanggan yang diharapkan oleh pelanggan. Ikuti terus video pelatihan dari kami. Sampai jumpa di modul berikutnya.